Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini ketemu dengan Bu Putri. Hari ini Bu Putri mau ajak teman-teman menyimak dan mendengarkan cerita dari buku ini. Tarang! Ini buku seri sains tentang tubuh manusia. Judul bukunya Apa Saja Yang Melindungi Tubuh Kita. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar nih pengen dengerin dan simak cerita yang ada di dalam buku ini. Yuk kita buka ya bukunya. Baik teman-teman, sebelum kita buka bukunya, kita sama-sama membaca basmalah dulu yuk. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang melindungi tubuh kita? Diceritakan sang raja yang ingin kembali sehat. Di negeri yang tidak begitu luas, hiduplah seorang raja. Setiap hari, sang raja menyantap banyak sekali makanan bergula. Dia juga sering bermalas-malasan di sofa empuk sepanjang hari. Nyom-nyom, hari ini makanannya terasa lebih enak, ucap sang raja. Sudah berapa banyak makanan yang dia makan? Entahlah, dia bahkan tidak pernah berolahraga. Parahnya lagi, kalau mau makan, dia tidak pernah mencuci tangan. Wah, sang raja tidak pernah cuci tangan, teman-teman. Kenyang sekali aku. Mau tidur dulu kata sang raja. Setelah selesai makan malam, dia berjalan gontai menuju kamarnya. Tiba-tiba bawahannya berkata, Paduka harus menyikat gigi dulu supaya gigi Paduka bersih. Sudah beberapa hari ini Paduka juga tidak mandi. Jangan ganggu aku mengantuk. Pergi sana, kata sang raja mengusir bawahannya. Sang raja pun tertidur tanpa menyikat gigi, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Tidurnya nyenyak sekali. Keesokan harinya, sang raja terserang pilek, teman-teman. Haci! Sang raja bersin terus-menerus. Hidungnya beringus dan badannya panas. Aduh, kenapa aku ini? Haci! Kata sang raja bersin-bersin. Paduka, sarapan Paduka sudah siap. Menu hari ini adalah muffin coklat dan pie apel kesukaan Paduka. Oh ya? Kedengarannya enak. Haci! Paduka bersin-bersin. Nyom-nyom. Sang raja mulai menyantap makanannya. Tiba-tiba perutnya terasa aneh. Keluar bunyi. Sang raja terus-menerus kentut. Kenapa perutku kembung sekali. Teman-teman, sang raja perutnya kembung dan mengeluarkan suara kentut. Teman-teman mau dengar nggak suara kentutnya? Bu Putri kasih tahu nih. Suaranya kayak gitu. Bau apa ini? Kata bawahannya. Bau sekali. Apa karena aku kebanyakan makan muffin ya? Kata sang raja. Ya sudah deh, aku mau coba makan pie apel saja kata sang raja. Kemudian sang raja mengambil sepotong besar pie apel. Aduh, Paduka, ada apa? Kata bawahannya. Aduh, gigiku sakit sekali. Aku tidak bisa mengunyah. Gigi Paduka sakit, teman-teman. Kenapa ya kira-kira? Aduh, apa mungkin aku sakit parah? Dokter istana pun dipanggil. Paduka merasa sekujur tubuhnya terasa sakit. Sang raja lemas. Dia berbaring di tempat tidur. Tidak berapa lama dokter istana datang dan memeriksa sang raja. Maaf Paduka, saya tidak bisa mengobati Paduka, kata dokter istana. Sang raja pun kaget. Apa?
maksudmu aku akan mati? Oh tidak, kata sang raja. Bukan, maksud saya ada yang menyerang tubuh Paduka. Hah? Apa? Siapa? Kata raja. Kuman, Paduka. Kuman? Hah, teman-teman, sang raja terserang kuman. Apa itu kuman? Kuman adalah makhluk kecil berukuran sangat kecil yang menyebabkan penyakit. Iya, Paduka, kuman, kata dokter. Paduka sakit karena kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh Paduka. Oh tidak, teman-teman, lihat deh. Itu di dalam mulutnya Paduka ada kuman-kuman. Kumannya ada suaranya loh, kita dengarkan ya. Jorok sekali. Akibat tidak mencuci tangan, kumannya masuk ke dalam mulut Paduka. Aku bisa mati karena penyerang-penyerang itu. Sang raja terlihat cemas. Paduka tidak perlu cemas. Tubuh kita kan punya tentara. Tentara itu yang akan melawan kuman-kuman. Tentara apa? Kata Paduka. Mereka adalah sel darah putih. Hah? Sel darah putih? Apa itu? Kata Paduka. Sel darah putih melindungi tubuh kita dengan cara menelan bakteri dan virus yang masuk. Tubuh kita pun bisa mempertahankan diri dari penyakit dan kuman. Paduka sakit karena sistem kekebalan tubuh Paduka melemah. Oh, jadi itu sebabnya aku terserang pilek. Kekebalan tubuhku pasti melemah. Teman-teman bisa lihat nih, di sini diceritakan di dalam tubuh Paduka ada kuman yang sedang berperang dengan sel darah putih. Nah, yang putih-putih ini namanya sel darah putih. Yang hitam-hitam jorok ini namanya kuman. Ceritanya mereka lagi berperang, sel darah putih mau menangkap kuman nih teman-teman. Ayo, mau kemana kau? Keluarkan aku dari sini. Ya, kumannya takut karena mau ditangkap sama sel darah putih. Ayo sel darah putih, tangkap semua kumannya supaya sang raja kembali sehat. Kata Pak Dokter Istana, jika Paduka ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh, Paduka harus melakukan hal-hal berikut ini. Nah, ini boleh teman-teman contoh dari rumah. Yang pertama, tidur dan bangunlah dengan teratur. Siapa yang di rumahnya suka bangun pagi? Saya. Ternyata bangun pagi itu membuat tubuh kita menjadi sehat loh teman-teman. Nah, yang berikutnya, makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Siapa yang suka makan sayuran dan buah? Iya, teman-teman pasti juga suka makan sayur dan buah ya di rumah. Jadinya insya Allah badan teman-teman juga selalu sehat. Lalu teman-teman juga saat duduk nih, Raja dikasih tahu sama dokter istana, duduk badannya harus tetap tegak, jangan lemes seperti Raja. Tuh, badannya harus tegak yang benar seperti ini ya. Nah, lalu rajin berolahraga. Jangan lupa juga menjaga kebersihan diri dengan mandi setiap pagi dan sore hari. Oh, jadi aku bisa melawan kuman dengan mengikuti aturan-aturan ini ya dokter. Betul sekali, kata dokter istana. Kira-kira Paduka Raja mau berubah nggak ya teman-teman? Tiba-tiba sang raja kembali memegangi perutnya. Aduh, perutku sakit lagi, kata sang raja. Akhir-akhir ini perutku suka sakit dan aku terus-menerus kentut Pak Dokter. Sekarang perutku mulas lagi. Kenapa? Kata sang raja. Semua itu karena perut Paduka terganggu dan penuh gas. Jadi ada gas di perutku. Iya, karena Paduka Raja memiliki kebiasaan makan yang buruk. Oh betul, aku memang suka makan banyak sekaligus.
Dan aku juga suka makan sebelum tidur, tidak pernah menyikat gigi. Tapi aku tidak mungkin hanya memandangi semua makanan yang lezat ini, kata sang raja seraya menyuapkan permen besar ke mulutnya seperti biasa. Namun tiba-tiba lagi-lagi sang raja menjerit sambil memegangi pipinya. Aduh, 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 sudah beberapa hari ini gigiku sakit. Aku tak tahan lagi. Itu karena gigi Paduka berlubang, kata dokter istana. Gigi Paduka berlubang karena Paduka tidak menyikat gigi secara teratur sehabis makan atau terlalu banyak menyantap makanan gula. Kuman tumbuh dari sisa-sisa makanan yang ada di gigi, gusi, dan lidah Paduka. Lihat tuh, mulut Paduka banyak sekali kumannya ya teman-teman. Bakteri dalam mulut Paduka melahap semua makanan bergula dan menghasilkan asam. Jadi mereka membuat lubang di gigi Paduka. Nih teman-teman, lihat deh. Kumannya yang berada di dalam mulut Paduka. Lubang ini pasti membuatnya kesakitan. Hah, bahaya teman-teman. Kuman-kuman itu membuat lubang di gigi Paduka. Aku di sebelah sini. Ayo teman-teman, semangat. Wah, dia mengajak teman-temannya yang lain untuk membuat lubang di gigi Paduka. Ih, serem ya teman-teman ya. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar gigiku tidak berlubang? Kata Paduka. Pertama, ini pesannya Pak Dokter Istana nih. Boleh juga ya teman-teman ikuti di rumah. Pertama, sikat gigi secara teratur setelah sarapan dan sebelum tidur. Gosok juga gusi dan lidah dengan lembut untuk menghilangkan semua sisa makanan yang ada di mulut kita. Kedua, jangan terlalu banyak makanan bergula seperti kue, coklat, dan permen. Makanan seperti itu biasanya menyebabkan gigi berlubang. Ketiga, makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Saat kita mengunyah, buah-buahan dan sayuran akan membersihkan lapisan permukaan gigi dari kuman. Oh, baiklah, aku mengerti sekarang. Aku sakit karena kesalahanku sendiri. Sang raja merasa malu. Dengan murah hati, sang raja memberi hadiah kepada dokter istana karena sudah memberi pelajaran berharga. Kalau setiap orang mengubah gaya hidup agar lebih sehat, tidak perlu lagi ada obat di dunia ini, kata sang raja. Sejak hari itu, sang raja mengurangi makanan bergula seperti permen, kue, dan biskuit. Sang raja mulai memakan buah-buahan dan sayuran yang biasanya dia tolak. Dia pun mulai rajin berolahraga. Masih ada lagi teman-teman. Kini sang raja selalu mencuci tangan sebelum makan dan menyikat gigi secara teratur setelah sarapan dan sebelum tidur. Seiring waktu, sang raja terlihat lebih sehat dan bahagia. Sudah selesai deh ceritanya. Kita ucapkan sama-sama hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti setelah ini di rumah teman-teman bisa ajak ayah bunda diskusi. Teman-teman boleh tanya-tanya nih ke ayah bunda. Ayah bunda, kekebalan tubuh itu apa sih? Nanti ayah bunda bisa cari tahu, lalu diinfokan ke teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman hari ini sudah menyimak dan mendengarkan cerita dari Bu Putri dengan baik. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Bu Putri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.